Nah, untuk bisa memaksimalkan peluang kalian untuk bisa lolos di SNMPTN nih, kita udah bikin video yang spesial. Videonya yang ini mengenai strategi memilih jurusan di SNMPTN. Jadi aku bocorin sedikit strateginya ini, salah satunya adalah dengan memilih program studi yang relevan dengan nilai raport kalian yang paling tinggi atau nilai yang paling baik. Hai guys Rangers, ketemu lagi sama Sela di sini tentunya di channel YouTube Kampung Soal, channel YouTube-nya Anak Pelajar. Seperti biasa ya guys, sebelum kita lanjut ke video hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya supaya KS Rangers di rumah nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kampung Soal. Sekarang kita udah di bulan Januari di 2022 dan bulan depan adalah bulan Februari, yaitu bulan dimana kita bakal mulai pendaftaran SNMPTN 2022 guys. Di masa itu kalian harus mulai mengisi pilihan jurusan untuk nanti bertarung di SNMPTN 2022. Nah, untuk bisa memaksimalkan peluang kalian untuk bisa lolos di SNMPTN nih, kita udah bikin video yang spesial. Videonya yang ini mengenai strategi memilih jurusan di SNMPTN. Jadi aku bocorin sedikit strateginya ini, salah satunya adalah dengan memilih program studi yang relevan dengan nilai raport kalian yang paling tinggi atau nilai yang paling baik. Karena di SNMPTN ini yang dipakai hanya semester 1 sampai semester 5 dan nilainya juga disesuaikan dengan kelas kalian atau peminatan kalian selama di SMA. Apakah kalian dari IPA, IPS, ataupun kelas bahasa. Kita langsung mulai videonya, kita ke rumpun Saintek dulu. Oke, kalau untuk mata pelajaran yang pertama, mungkin apabila nilai kalian yang paling tinggi adalah nilai matematika, kalian bisa pilih beberapa jurusan yang akan kusebutkan nanti. Yang pertama, matematika murni ataupun pendidikan matematika juga bisa, dan juga statistika nih guys. Ini kedua ini sangat-sangat berkaitan erat dengan bidang matematika murni gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada manajemen logistik. Ini juga berkaitan dengan pengelolaan barang gitu ya. Jadi harus menggunakan perhitungan matematika untuk memperhitungkan barang yang ada ataupun stoknya ataupun harus dikirimnya berapa gitu. Lalu selanjutnya ada jurusan teknik informatika, teknologi informasi, dan cyber security. Nah, di sini nanti kalian akan belajar mungkin pengkodingan dan juga mungkin akan menggunakan beberapa penerapan dari aljabar gitu ya. Jadi kalian membutuhkan kemampuan matematika di 3 jurusan ini tadi. Yang selanjutnya ada aktuaria juga. Ini sebenarnya ada beberapa perguruan tinggi yang menjadikan aktuaria ini program studi yang baru gitu guys. Jadi belum banyak juga yang punya jurusan aktuaria. Di jurusan ini kalian akan belajar mengenai prediksi peluang pasar gitu. Jadi ini penggabungan antara ekonomi dan juga matematika dan statistika gitu guys. Kita lanjut yang ke-8 dan ke-9 ada teknik sipil dan arsitektur. Nah, ini juga nih, kalian kan akan membangun suatu bangunan gitu ya. Jadi ini harus memerlukan perhitungan yang matang. Jadi kemampuan matematika kalian sangat dibutuhkan di program studi ini. Lalu selanjutnya ada teknik penerbangan atau teknik kedirgantaraan atau bisa juga disebut teknik aeronautika. Nah, karena ini berkaitan dengan bidang penerbangan gitu ya, pesawat gitu. Jadi kalian harus memperhatikan hitungan-hitungan yang eksak, yang cukup detail untuk bisa menguasai jurusan ini. Yang selanjutnya ada teknik industri dan agribisnis. Ini juga akan menggunakan kemampuan matematika kalian, karena di sini nanti akan memperhitungkan mungkin barang-barang yang diproduksi berapa ataupun kebutuhan cost modalnya berapa, dan juga estimasi-estimasi secara keseluruhan untuk bisa menjalankan sebuah program. Dan yang terakhir ada perencanaan wilayah dan kota. Nah, karena kalian akan merencanakan suatu lingkup gitu ya, kalian akan memperkirakan dulu. Nah, jadi ilmu perkiraan ini juga harus membutuhkan kemampuan matematika, membutuhkan kemampuan penghitungan kalian untuk bisa mengikuti atau menjalankan atau membuat suatu perencanaan atau plan di sebuah wilayah ataupun kota. Jadi kemampuan matematika kalian akan diperhitungkan di jurusan ini. Kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua, yaitu fisika. Nah, seperti yang matematika tadi nih, kalian kalau nilai fisikanya tinggi, kalian bisa ambil fisika murni ataupun pendidikan fisika. Dan juga biasanya fisika ini berkaitan erat sama jurusan-jurusan di fakultas teknik gitu ya guys.
kita bisa ambil nanti teknik mesin, teknik nuklir, teknik elektro atau elektronika dan instrumentasi. Nah, ini akan berkaitan dengan kemampuan-kemampuan fisika kalian. Yang selanjutnya ada teknik geodesi, teknik geologi, dan juga geofisika. Nah, ini kalian akan mempelajari dari struktur bumi juga, dan di situ akan memerlukan penghitungan fisika dan juga penerapan-penerapan ilmu fisika di dalamnya. Selanjutnya ada meteorologi, astronomi, dan oceanografi. Ini berkaitan juga tentang antariksa, astronomi, dan kelautan. Tapi di sini kelautannya ini yang dibahas bukan biota lautnya guys, tapi adalah laut secara yang lebih luas gitu. Dan untuk memperhitungkan itu diperlukan penerapan ilmu-ilmu fisika. Dan jurusan yang memperhitungkan fisika nih, beberapa yang terakhir adalah teknik perkapalan, teknik pertambangan, dan juga teknik perminyakan. Lagi-lagi ya, aku bilang fisika ini berkaitan banget sama jurusan teknik. Jadi emang di teknik perkapalan, teknik pertambangan, dan teknik perminyakan ini juga nggak lepas dari ilmu-ilmu penerapan ilmu-ilmu fisika. Khususnya untuk tambang dan juga perminyakan nih, kalian kan nanti akan istilahnya kayak mencari sumber daya di perut bumi gitu ya, dan itu membutuhkan penerapan bidang fisika dan perhitungan yang sangat complicated. Jadi kalian harus membutuhkan nilai fisika yang tinggi untuk masuk ke jurusan ini. Kita lanjut ke mata pelajaran yang selanjutnya adalah kimia. Lagi-lagi kalian bisa ambil kimia murni ataupun pendidikan kimia, tapi kalian juga bisa ngambil teknik kimia guys. Kalau kalian nggak mau ke teknik, kalian bisa ambil farmasi, bioteknologi, ataupun biokimia. Nah, ini sangat-sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu kimia, karena kalian akan mengolah suatu bahan kimiawi ataupun mengolah bahan yang, kalau di bioteknologi nih, kalian akan mengolah suatu bahan yang bisa dibilang kurang ramah lingkungan menjadi bahan-bahan ataupun material yang lebih ramah lingkungan. Terus ada juga teknik lingkungan dan ilmu tanah. Nah, ini akan memperhatikan beberapa aspek mengenai lingkungan tentang bahan-bahan kimia yang mungkin akan berdampak ke lingkungan gitu ya. Jadi kalian akan memperhatikan unsur-unsur kimia yang bisa mempengaruhi ekosistem atau kestabilan di lingkungan. Selanjutnya ada aquaculture. Nah, ini adalah budidaya di bidang perairan gitu guys. Nah, ini juga membutuhkan kemampuan di bidang kimia nih gitu. Selanjutnya ada rekayasa pertanian dan proteksi tanaman. Nah, rekayasa pertanian ini lebih berhubungan sama mungkin bagaimana caranya untuk membuat suatu tanaman ini tumbuhnya lebih cepat atau mereka bisa berbuah lebih cepat gitu. Nah, ini kan mungkin dibutuhkan formulasi-formulasi kimia untuk menjadikan suatu bahan atau pupuk gitu ya yang bisa mempercepat suatu tanaman ini tumbuh atau berbuah. Dan kalau proteksi tanaman ini kaitannya sama hama atau istilahnya binatang yang mengganggu tanaman gitu. Jadi kalian akan meracik gitu atau membuat formulasi kimia yang bisa untuk menghindarkan hama tanaman gitu guys. Jadi akan gimana sih caranya untuk melindungi tanaman ini dari hama-hama menggunakan beberapa bahan-bahan kimia. Yang selanjutnya ada teknologi hasil hutan, teknik pertambangan, teknik perminyakan, dan teknik metalurgi. Dari bahan-bahan tambang, bahan-bahan perminyakan, atau hasil hutan, itu nantinya kan akan diolah ya pastinya guys. Akan diolah menjadi barang lain ataupun barang yang siap difungsikan. Nah, untuk pengolahannya itu sendiri dibutuhkan kemampuan kimia atau kemampuan di bidang kimia untuk menghasilkan suatu barang dari hasil-hasil yang kita peroleh tadi. Jadi jurusan ini juga memerlukan kemampuan kimia kalian. Yang selanjutnya, yang terakhir di Saintek, akan mempertimbangkan mata pelajaran biologi. Nah, lagi-lagi guys, kalian bisa ngambil biologi murni ataupun pendidikan biologi. Dan kalau kita ngomongin mata pelajaran biologi ini erat banget kaitannya sama bidang-bidang kesehatan gitu ya. Kalian bisa juga ambil kedokteran gigi, kedokteran hewan, keperawatan, anestesi, dan kesehatan masyarakat. Nah, ini tadi bidang-bidang yang sangat berkaitan erat dengan biologi manusia gitu ya. Jadi memang mata pelajaran biologi sangat diperhitungkan di jurusan ini. Lalu ada juga kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini lebih ke kesehatan tapi di bidang kerja gitu guys. Jadi bukan di penyembuhan, bukan di bidang medis gitu. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan mata pelajaran biologi adalah ilmu gizi, teknologi pangan, dan agroteknologi. Nah, ini berkaitan dengan kayak lebih ke makanan sih sebenarnya, lebih ke pangan gitu. Kalau ilmu gizi ini lebih ke gimana pengaruh makanan terhadap kesehatan manusia gitu, karena gizi.
Dan kalau teknologi pangan ini gimana caranya sebuah makanan ini mungkin akan lebih awet atau gimana cara mengolahnya, kayak gitu guys. Terus selanjutnya ada radiologi. Nah, di radiologi ini lebih mirip ke yang atas tadi ya, yang bidang-bidang kesehatan gitu. Karena radiologi ini kalian akan belajar anatomi tubuh manusia, karena nanti kan kalian berhubungan sama X-ray gitu ya. X-ray nanti akan menyinar tulang kalian yang ada di dalam tubuh kalian gitu. Jadi kalian harus paham nih, harus ngerti anatomi tubuh manusia. Jadi makanya nilai biologi akan diperhitungkan di jurusan ini. Selanjutnya yang berkaitan dengan mata pelajaran biologi ada jurusan kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan dan kelautan. Nah, ini semuanya berkaitan dengan makhluk-makhluk hidup selain manusia gitu ya. Kehutanan ada tumbuhan hutan gitu, pertanian juga, peternakan berkaitan sama hewan, perikanan juga sama hewan. Nah, di sini kalau perikanan dan kelautan ini lebih ke biota lautnya guys. Kalau tadi kan kalau aku bilang oceanografi, nah oceanografi itu sama laut lepas. Kalau perikanan dan kelautan ini lebih ke biota lautnya, jadi lebih ke makhluk hidup yang ada di laut. Nah, kenapa di sini memperhitungkan nilai biologi? Karena emang yang dipelajari adalah di dalam lautnya, biota-biota yang ada di dalam laut. Oke, mata pelajaran yang berkaitan dengan rumpun saintek udah selesai. Kita sekarang mau masuk ke rumpun soshum. Kalian bisa ambil ilmu ekonomi atau pendidikan ekonomi, bisa juga kalian ambil ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, perbankan atau perpajakan, atau kalian bisa juga ngambil akuntansi ataupun bisnis gitu.